Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati ya Tuhan untuk firman yang sebentar kami akan baca, biar kami mengerti, kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang ketamakan, ya, ini sesuatu yang bisa saja terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketamakan adalah suatu keinginan yang berlebihan untuk memiliki atau mencapai lebih banyak tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau hak orang lain. Ada banyak hal orang bisa tamak ya, misalnya karena dorongan ego, keinginan untuk mengumpulkan kekayaan atau kekuasaan, atau adanya ketidakpuasan yang tidak terkendali. Bisa berbagai faktor yang menyebabkan, apakah faktor psikologi, sosial, dan juga budaya ya. Karena ini memiliki peran yang sangat penting, di mana terkadang misalnya dalam satu budaya begitu ya, ketika dia menjadi orang kaya, dia bisa memberi pengaruh yang lebih besar. Ini contohnya ya. Tetapi di dalam hal yang lain juga, misalnya karena keegoisan, dulu dia orang yang gak berada. Tiba-tiba dia berada begitu ya, dia mulai punya, rasa haus untuk memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan itu tinggi sekali. Bapak Ibu Saudara, sah-sah saja sih sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang kaya. Sah-sah saja kalau kita itu punya harta milik banyak. Sah-sah saja ketika kita diberikan semuanya itu. Yang menjadi tidak baik adalah ketika kita menjadi orang yang tamak, di mana kita selalu merasa kurang, di mana kita selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya. Ya, seandainya kalau dalam hidup ini kita menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur, saya yakin dan percaya ya, hidup kita pasti akan jauh lebih bahagia. Bersyukur dengan pasangan yang Tuhan berikan, bersyukur dengan anggota keluarga ya yang ada. Nah, orang yang tamak biasanya dia akan mencoba untuk membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain punya ya. Wah, enak ya hidupmu, hidupku seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah demikian. Apa yang hari ini ada pada kita, apa yang hari ini Tuhan percayakan, itu adalah yang terbaik. Dan tentunya itu yang pas buat kita. Beda dengan orang yang tamak. Dia sudah punya, pengen punya lagi ya. Dia sudah ada, dia masih pengen ada lagi yang lainnya. Hati-hati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kenapa? Karena ketamakan bisa membuat kita jatuh, Bapak Ibu Saudara. Jatuh di dalam dosa tentunya. Sebagaimana firman Tuhan yang juga Tuhan ingatkan di dalam 1 Timotius 6 misalnya yang ke-10. Bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati ya. Hati-hati karena cinta uang ya, kita bisa melakukan banyak hal. Tidak sedikit orang ya meninggalkan Tuhan hanya gara-gara uang. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan ya hanya gara-gara masalah harta. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Kaya itu enggak salah ya. Punya itu enggak salah. Punya tabungan yang banyak juga enggak salah.
Ya, tapi jangan sampai kita menaruh harapan kita, hidup kita kepada apa yang kita punya. Nah, ini yang bahaya. Ya, ada banyak orang merasa dirinya baik-baik saja, dia punya tabungan. Dia merasa aman-aman saja karena dia punya jabatan, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan bahwa uang, jabatan, harta, tahta, cinta, ya, semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap. Oleh sebab itu jangan pernah menyandarkan hidup kepada hal-hal yang sifatnya fana. Ya, sandarkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya ada di dalam hidup kita. Ayat 21 dalam bacaan kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, buat apa kita punya harta dunia, ya? Kita tidak memiliki harta dalam kerajaan surga. Artinya apa? Apa sih yang hari ini kita utamakan di dalam hidup ini? Jangan hanya gara-gara mengejar uang, ya. Jangan hanya gara-gara mengejar jabatan. Jangan hanya gara-gara jabatan pekerjaan membuat kita tidak memiliki waktu relasi dengan Tuhan, ya. Jangan gara-gara hal itu semua kita tidak memiliki relasi waktu dengan keluarga. Coba kalau kita ditanya, kerja untuk apa? Pasti untuk kebahagiaan keluarga. Pasti untuk nyenengin keluarga. Pertanyaannya, keluarganya udah merasa disenangkan belum? Keluarganya sudah merasa bahagia belum dengan apa yang kita kerjakan? Ya, jangan sampai kontraproduktif, begitu ya. Harapan kita begini, tetapi kenyataannya tidaklah begitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita waspadakan ketamakan. Ya, apa yang kita punya, belajarlah kita syukuri, ya, kita nikmati, kita kelola dengan baik, sehingga hal itu boleh menjadi berkat di dalam hidup kita. Kalau kita mau haus terus, ya, bicara pengen terus. Tapi semestinya kita bisa mengontrol mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Supaya apa? Supaya memang udah sesuai, ya, bisa dinikmati. Ya, nanti kalau kita jadi orang tamak, susah kita menikmatinya, ya. Rasanya pengen terus, yang di sini ada nggak dinikmatin, ya. Melihatnya yang di luar, melihatnya punya orang lain. Tapi kalau kita belajar bersyukur, wah, kita bisa nikmati, ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dan bisa menikmati berkat itu. Banyak orang yang diberkati hidupnya tapi dia tidak bisa menikmati berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Hati-hati, ya. Nanti itu merupai masuk dalam ketamakan. Nah, kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk hidup belajar bersyukur, menikmati apa yang menjadi bagian kita, dan tetap utamakan Tuhan, ya. Jangan menjadi orang yang demi memenuhi kebutuhan semuanya kita tinggalkan relasi dengan Tuhan, ya. Kita tinggalkan waktu-waktu ibadah kita dengan Tuhan, ya, demi pekerjaan, ya, demi usaha yang sedang dirintis. Tetap utamakan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat di dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya setiap kita boleh mengutamakan Tuhan dan percayalah Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh berjaga-jaga dan waspada untuk kami tidak jatuh di dalam ketamakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahanmu, belas kasihanmu. Kami serahkan hidup kami hari ini, biar Tuhan juga jaga hati dan pikiran kami, untuk kami boleh hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.